Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1301 Perjalanan Gila 7. Link, jika kita bertarung sekarang, seberapa besar peluang kita untuk menang? Ling berkata, jika semua orang menyerang bersama-sama, peluang untuk mendapatkan tempat pertama, tidak, tiga besar tidaklah tinggi. Tiga teratas semuanya mendapat tempat pertama, jadi kami hampir tidak bisa mencoba masuk ke 10 besar. Tetapi dalam 11 bulan, saya pikir kami bisa bertarung untuk posisi pertama. Aku pikir juga begitu. Untung masih ada 11 bulan, kata Siyu. Meskipun Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng bermaksud agar dia berkultivasi selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum mempertimbangkan untuk mendapatkan tempat pertama, Siyu tidak bisa menunggu selama itu. Dia baru menjadi Bistamer kurang dari 4 tahun lalu. Bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu di level setengah dewa? Pada angkatan berikutnya, ia akan berusaha meraih juara pertama. Pada tahap di bawah level super surgawi, masih berguna untuk menambah poin. Tapi aku khawatir meskipun kita mendapat tempat pertama dan mendapatkan peluang tantangan, bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkan penguji tingkat dewa itu? Kata Siyu. Bukankah itu berarti kesempatan itu terbuang percuma? Kami tidak akan bisa mendapatkan hadiah. Ia merasa akan menderita kerugian besar dengan menempati posisi pertama seperti ini. Ling berkata, itu mudah untuk diselesaikan. Pertempuran penyegelan dewa dan tantangan terakhir dihitung secara terpisah. Tidak perlu menggunakan barisan untuk berpartisipasi dalam God Ceiling Battle. Saya sudah mempelajari aturannya. Guru, Anda dapat sepenuhnya mengizinkan Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Little G, Daki, dan yang lainnya mendaftar secara terpisah dan mendaftarkan diri mereka sebagai individu. Dengan cara ini, kami bisa menutup barisan depan. Selama Anda mendapatkan tempat pertama, Anda akan memiliki kesempatan untuk menantang tempat pertama dan hadiah untuk peringkat lainnya. Jika kami beruntung, kami akan masuk 10 besar. Biarkan God Ceiling Battle menjadi perang saudara tim. Namun, dengan cara ini, saat melawan monster seperti Zafai, kita mungkin tidak bisa menyerang bersama-sama. Jika kita ingin Eleven dan yang lainnya mengalahkannya 1 lawan 1 dan menghadapi ahli lain 1 lawan 1, itu mungkin akan sedikit sulit. Ini adalah risiko yang perlu dievaluasi. Tetapi jika Anda berhasil, Anda bisa mendapatkan imbalan yang paling banyak. Selama tantangan terakhir, Anda dapat mengambil kembali semua hewan peliharaan Anda dan menantang mereka bersama-sama. Saya pikir kita bisa mencobanya. Jika masing-masing dari kita tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke 20 besar secara individu, bahkan jika kita bekerja sama untuk menantang level surgawi itu, peluang untuk menang tidaklah tinggi. See you. Apakah ini masih bisa dilakukan? Aturannya mengizinkan hewan peliharaan meninggalkan Bistamer dan berpartisipasi sendirian. Itu diperbolehkan. Dengan rekor seperti itu, mereka gagal saja. Lagi pula, tidak semua Bistamer memiliki kondisi seperti kita. Setelah tertegun lama, Siyu tiba-tiba menjilat bibirnya. Biarkan God Ceiling Battle menjadi pertarungan internal tim yang mencakup hadiah untuk 10 besar. Kedengarannya cukup menarik, tapi mudah untuk menyinggung perasaan orang. Namun, sebagai imbalannya, dia akan memberikan segalanya. Sepertinya jalan mereka untuk menjadi dewa ditakdirkan menjadi proses yang gila. Karena Zafai bisa mendapatkan posisi pertama tanpa bergantung pada Bistamers, kalian juga bisa. Bukankah itu hanya 15 keterampilan kuasi ilahi? Selanjutnya, kerja lembur. 11, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Ling, Little G, Daki, 10 besar terlalu banyak. Kami akan berusaha untuk masuk 50 besar. 8 dari Anda akan berpartisipasi dan melihat peringkat siapa yang lebih tinggi. Pada saat itu, aku akan melihat dengan siapa aku akan bertarung. Bisakah Anda menahan sprint gila-gilaan dalam 11 bulan ke depan? Tidak hanya harus menambah poin saja, namun kamu juga harus mempelajari skill baru secara spesifik. Kalau tidak, itu tidak akan aman. Motivasi Siyu bangkit kembali. Banyak tatapan hewan peliharaan yang tajam. Lelucon yang luar biasa. Mereka sangat menantikannya. Oke. Kalahkan pertempuran penyegelan Dewa Kosmik ke dalam kompetisi tim internal. Juara pertama di tim kali ini pasti akan sangat berharga.
Bab 1302 Ji Kecil Naga Penghancur Dunia 1. Planet Raja Dunia, Kota Langit. Pada hari pertama Siyu tiba, dia tidak melakukan apapun yang menyia-nyiakan energinya. Dia hanya membawa hewan peliharaannya untuk memahami situasi laut kosmik. Karena jumlah informasinya terlalu besar, Siyu dan yang lainnya mungkin memerlukan beberapa saat untuk menerimanya sepenuhnya. Selain Ling, pertama, dia akan membiarkan Ling menerima semuanya. Kemudian, setelah menyaring informasi sampah, Siyu dan yang lainnya akan menerimanya. Saat mereka baru saja tiba, suasana hati Siyu dan yang lainnya berbeda. Misalnya, Little Ji dan Daki berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama setelah mengetahui bahwa hal yang paling kuat di alam semesta bukanlah bencana bumi dan bencana lautan. Terutama di planet Raja Dunia. Belum lagi menjadi penguasa negeri, Ji Kecil adalah seorang goper dengan kekuatan tempur tingkat epiknya melemah. Mengaum, Ji Kecil hampir menangis saat menggali tanah di area taman dan merasakan kekuatan tanah. Meskipun kekuatan itu menjadi lebih kuat, mengapa lapisan kekuatan yang lebih dalam tampak sulit dipahami? Dukun, Daki juga hampir menangis. Ini karena telah menonton beberapa video dan menyadari bahwa Abyss Rache sepertinya dibenci oleh semua orang. Ada banyak surat perintah penangkapan. Keduanya adalah yang paling pesimis, sebanding dengan Qi. Singkatnya, mereka tidak terlihat pintar. Ling, bagaimana modifikasi mutiara warisannya? Di halaman belakang villa, Siyu baru saja selesai berenang. Dia dengan nyaman berbaring di kursi dan membuka minuman sebelum bertanya pada Ling. Meskipun Ling tidak ada di sampingnya, itu hanya sebuah pemikiran. Sebelum datang ke planet Raja Dunia, di planet biru, Ling berteriak kepada Eleven dan yang lainnya agar naga pemusnahan dunia keluar dari mutiara penyegel. Setelah melepaskan naga pemusnahan dunia di dalam, Eleven, Bugi, dan Chitong dengan mudah mengalahkannya, meninggalkan kristal jiwa pihak lain yang berisi kekuatan hukum penghancur. Hal ini adalah kunci untuk memodifikasi Little Ji. Sejak saat itu, Ling mulai mempelajari cara mengubahnya menjadi alat warisan mekanis. Selama modifikasinya berhasil dan Little Ji menyatu, kekuatan tempurnya akan segera mengalami lompatan kualitatif. Memang sudah waktunya untuk meningkat. Dengan kekuatan Little Ji saat ini, ia benar-benar merupakan umpan meriam jika ia ingin berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa. Jika ada 10 juta pesaing demigod, peringkatnya pasti di bawah 9 juta sekarang. Daki hampir sama. Kekuatan mereka berdua ada di bawah. Bahkan Ling, Susu, dan yang lainnya pun identik. Setelah tiba di planet Raja Dunia, seluruh tim Siyu bisa dikatakan mengalami pelemahan yang luar biasa. Kekuatan keyakinan Bugi dibatasi, dan Susu tidak bisa memanggil kekuatan lautan planet biru. Dengan hilangnya keunggulan energi tak terbatas, Ling pada dasarnya tidak memiliki skill serangan yang kuat. Tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk masuk 10 besar, bukan? Seperti yang telah dianalisis Ling, jika seluruh tim, termasuk Siyu dan Little Z, menyerang bersama-sama, masih ada harapan untuk mencapai garis depan. Jika dia mendaftar sendirian dan tidak memanfaatkan 11 bulan ini dengan baik, dia akan memiliki keinginan mati. Dia harus menjadikan mereka semua menjadi ahli yang bisa mengambil alih secepatnya. Saya akan mencoba menyelesaikannya dalam 2 hari. Ada banyak pengetahuan mekanika kosmik publik di jaringan virtual. Saya ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Saat itu, kecepatan penelitian saya seharusnya lebih cepat, kata Ling. Tuan, Anda dapat menambahkan poin ke Ji Kecil terlebih dahulu untuk memperkuat fondasinya. Pada saat itu, akan lebih mudah menerima warisan. Baiklah, aku akan menambahkan poin pada keahlian Ji Kecil yang lain terlebih dahulu, kata Siyu. Mari kita mulai dengan Little Ji, diikuti oleh Daki. Aku masih harus mendaftarkan Daki di lain hari. Ini merepotkan. Sky City tidak memiliki cabang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Siyu menghela nafas. Di seluruh tim Siyu, Daki adalah hal yang merepotkan. Karena sebagai ras Abyss, bebek dilarang dibudidayakan di planet Raja Dunia. Tidak mungkin untuk berpartisipasi langsung dalam God Ceiling Battle. Itu dilarang dari kompetisi. Termasuk raksasa kosmik dan cacing luar angkasa, budidaya dilarang. Bagaimanapun, World King Planet dan faksi-faksi besar ini selalu berada dalam kondisi pertempuran. Namun, World King Planet bukanlah hal yang tidak masuk akal. Jika dia ingin memelihara ras Abyss,
ras Yun, cacing luar angkasa, raksasa luar angkasa, dan sebagainya, dia bisa, tetapi dia perlu mendaftarkan identitasnya ke organisasi resmi. Di medan perang, Beastamer sering mengontrak ras Abyss dan ras Yun atau mengembangkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, balapan ini sangat kuat. Untuk orang seperti itu, selama dia mendaftarkan identitasnya dan berpartisipasi dalam penilaian untuk memastikan bahwa rasionalitas hewan peliharaannya tidak terkikis oleh kekuatan jurang maut, dia dapat berlatih dan berpartisipasi secara normal. Mengenai ras dari faksi Raja Kegelapan, sertifikat identifikasi perlu diproses di markas besar Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik atau berbagai cabang di planet Raja Dunia. Ya, markas besar Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik. Sebenarnya ada faksi seperti itu. Siyu tidak tahu tentang Daki, tapi Susu pasti ingin melihat tempat ini. Singkatnya, dikatakan bahwa penilaian Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik sangat sulit untuk dilewati. Oleh karena itu, sebelum Siyu mendaftarkan Daki, dia harus memastikan bahwa Daki mempelajari 2 hingga 3 keterampilan pembersihan kuasi ilahi. Dia akan menambahkan poin pada Little G agar berhasil menyatu dengan warisan naga pemusnahan dunia dan menambahkan poin pada Daki agar berhasil mengajukan sertifikat identitas di Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik. Ini adalah tujuan misi jangka pendek Siyu. Yang terakhir ini harus dilakukan sesegera mungkin. Jika tidak, tanpa bukti, Asosiasi Perlindungan Lingkungan berhak langsung menahan dan menangani makhluk jurang tersebut setelah menemukannya. Tempat besar itu merepotkan. Lebih baik menjadi bos di planet biru. Ji kecil, kemarilah. Siyu berteriak memanggil naga bumi yang telah menyusut menjadi seukuran kadal dan masih menggali tanah di luar. Mengaum. Ji kecil berlari dengan penuh semangat dan melebarkan matanya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Apa lagi yang bisa dilakukan selain meningkatkan poin? Kata Siyu. Aku akan memperkuat kekuatanmu dulu, jangan sampai kamu gagal menerima warisan naga pemusnahan dunia nanti. Bab 1303 Ji kecil naga penghancur dunia, 2. Ji kecil sangat gembira. Di sisi lain, tidak lama setelah pria Phoenix itu kembali, dia menerima telepon dari temannya. Dia berhenti berkultivasi dan terdiam setelah melihat nama, Lin Rui, di ponselnya. Pada akhirnya, dia memilih untuk menjawab. Lin Rui, ada apa? Dia bertanya langsung. Tawa datang dari sisi lain. 7 kecil, kamu akhirnya kembali. Anda menyia-nyiakan begitu banyak waktu kultivasi dalam pencarian ini. Saya ingin tahu apakah hadiah misinya kaya. Kimu berkata, tidak apa-apa. Bagaimana kabar planet biru? Apakah menyenangkan? Saya mendengar bahwa Anda dipukuli oleh Beastamer dari planet biru. Namanya sepertinya Siyu. Seperti apa situasi pertempurannya? Beritahu saya. Bukankah planet biru dikalahkan menjadi planet tingkat rendah? Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih kuat darimu? Kimu melebarkan matanya, tidak mengerti dari mana berita itu berasal. Zilan pasti tidak akan mengatakannya, dan Kaisar Langit serta Tuan Lin Feng juga tidak perlu mengatakannya. Mungkinkah klan malaikat dan klan iblis? Menyebalkan sekali. Apa hubungannya denganmu? Itu hanya perdebatan, kata Kimu dengan sedih. Sial, dia tahu hari ini akan tiba. Lin Rui berkata, saya hanya mengkhawatirkan Anda. Tahukah kamu di mana Siyu tinggal? Orang-orang dari planet biru seharusnya sudah sampai di planet Raja Dunia, bukan? Perkenalkan saya. Banyak orang di sini ingin mengenalnya. Kimu berkata, saya tidak tahu. Saya menutup telepon. Saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Berhati-hatilah atau kakekmu akan memukulmu. Karena itu, dia segera menutup telepon. Lin Rui adalah salah satu keturunan Lin Feng setelah memulai sebuah keluarga di sini. Dia adalah seorang cucu, dan senioritasnya bahkan lebih tinggi daripada Presiden Lin Xiao. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari Kimu, dan dia bisa mengejar murid kaisar luar angkasa, Zilan. Setelah Kimu selesai berbicara dengan pihak lain di telepon, dia tahu niat pihak lain. Dia pasti ingin berdebat dengan Siyu. Baik itu kota langit atau planet terapung, para jenius dari berbagai keluarga besar kebanyakan bosan dan mencari kesenangan. Sekarang Beastamers dari Blue Planet telah datang, pasti akan menyenangkan. Lupakan saja, jika dia berani pergi, dia pasti akan dipukuli. Kimu melihat semuanya dengan jelas. Bahkan Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng harus memanggil Dewa Naga Senior.
Siapapun yang memprovokasi dia murni mencari kematian. Siyu berasal dari generasi muda, tapi Phoenix Man merasa, mengingat kekuatan Siyu, dia tidak akan kalah dari orang-orang dari planet terapung. Bahkan jika itu adalah pertarungan, Siyu pasti memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Kalau saja Siyu benar-benar bosan berdebat dengan mereka dan menang. Dengan cara ini, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang kalah dari Siyu. Jika dia berhasil menembus level legendaris, dia mungkin tidak lebih lemah dari Kapten Silan. Ya, mungkin bukan hal buruk bagiku jika mereka berdebat. Selama semua orang telah dipukuli oleh penduduk asli planet biru, dia tidak akan begitu istimewa. Akan ada lebih sedikit orang yang datang untuk menanyakan pertanyaan kepadanya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menemukan informasi kontak Siyu. Selain Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan Dewa Naga, dia mungkin salah satu dari sedikit orang di sini yang memiliki informasi kontak Siyu. Kimu mengirimi Siyu pesan, "Saudara Siyu, apakah kamu terbiasa di sini? Anda dapat mencari saya sebagai pemandu jika Anda ingin pergi ke suatu tempat untuk bermain." Sky Arena di Sky City cukup menarik. Para jenius dari berbagai faksi di planet terapung pada dasarnya bercampur di sini. Anda bisa melihat banyak bentuk kehidupan kosmik yang tidak bisa Anda lihat di planet biru. Jika Anda tertarik, saya dapat membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Pesan pertama terungkap. Setelah mengirimkannya, manusia Phoenix mulai menunggu pesan tersebut. Namun, setelah beberapa saat, Siyu menjawab. Siyu, Arena Langit. Baiklah, saya akan memeriksanya dalam beberapa hari. Kalau begitu aku akan menghubungimu. Kimu sangat senang dan segera menjawab, baiklah. Saat ini, Siyu menambahkan poin pada Ji kecil. Undangan Kimu persis seperti yang Siyu inginkan. Setelah tiba, Siyu juga memikirkannya dengan matang. Menambahkan poin saja mungkin tidak cukup. Segudang balapan di langit berbintang terlalu konyol. Misalnya, gerakan yang menyertai Zafai dari klan gagak kosmik sangat konyol hingga ekstrim. Siyu sangat iri dengan keterampilan waktunya dan ingin menirunya. Tentu saja, tidak ada peluang sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan, dia bisa mendapatkan keterampilan orang lain. Di pihak Sky City, meskipun itu hanya wilayah planet terapung di planet Raja Dunia, pasti ada banyak binatang kontrak luar angkasa yang langka, bukan? Bahkan Phoenix Man, Zilan, dan monster yang dikontrak memiliki 3 hingga 4 keterampilan kuasi ilahi. Mungkin ada beberapa orang jenius lainnya. Sepertinya mereka akhirnya bisa kembali ke cara lama mereka setelah sekian lama. Tidak masalah jika kualitas skillnya tinggi. Jika mereka mereplikasi lebih banyak, mereka masih bisa memadukannya. Setumpuk keterampilan sampah selalu bisa digabungkan menjadi keterampilan terbaik. Memikirkan hal ini, Siyu terus menambahkan poin dan menggabungkannya dengan Ji kecil. Mengaum. Ji kecil meraung. Rasanya semakin dekat untuk menjadi nomor 1 di tim. Luar biasa. Setelah Siyu mencapai level legendaris, efisiensi penambahan poin memang sangat kuat. Hanya perlu 2 hingga 3 hari untuk menambahkan poin dari keterampilan super transcendent ke kemahiran Dao. Tentu saja, jika dia menggunakan fusi skill, dia mungkin bisa menggabungkan 2 skill super menjadi skill kuaso divine dengan lebih cepat. Tentu saja, dia harus istirahat lebih lama. Pada hari ketiga setelah tiba di planet Raja Dunia, Siyu meningkatkan kontrol bumi Little Ji dari transcendent menjadi kemahiran Dao. Kemudian, Ji kecil mengembangkannya menjadi keterampilan kuasi ilahi kontrol bumi, melalui buah pohon dunia baby ginseng, yang berisi hukum bumi. Ia juga menjadi pemilik 2 keterampilan kuasi ilahi dalam tim. Mengaum. Setelah menambahkan poin, Ji kecil menjadi sangat sombong. Rasanya Daki hanya biasa-biasa saja sekarang. Bahkan kakak Ling belum tentu bisa mengalahkannya. Keduanya adalah keterampilan kuasi ilahi. Lihat, apa keterampilan kuasi ilahinya. Bencana alam. Kontrol bumi. Bab 1304 Naga Penghancur Dunia, Ji kecil 3. Lihat saja skill kuaso divine milik kakak Ling, Wind of Blessing dan Mechanical Spirit. Kekuatan pertempurannya terlihat jelas. Ling, apa menurutmu ini baik-baik saja? Setelah menyelesaikan poin tambahan, Siyu memanggil Ling keluar. Ling melihat naga konyol dengan air liur magma di ruang poin tambahan, mulutnya terbuka lebar, dan dia menatap ke langit sambil tersenyum. Apakah kecerdasan dasar masih pada tingkat ahli? Siyu berkata, iya. Isilah, kata Ling.
Saya khawatir dengan kecerdasannya saat ini, ia akan terpengaruh oleh warisan naga pemusnahan dunia. Atau mungkin, meningkatkan kemahiran skala terbalik sedikit lagi. Ketika saatnya tiba, ia akan menyatu dengannya. Mengaum, Ji kecil tertegun dan pulih. Brengsek, dikatakan aku bodoh lagi. Yang jelas dialah yang menang setiap kali bermain catur dengan daki. Little Ji merasa sangat unggul dalam hal kecerdasan. Namun, memikirkan untuk terus menambah poin, Ji kecil menyeka air liurnya dan mengangguk dengan berat. Ia akan mendengarkan kakak. Selanjutnya, pada hari keempat, Siyu menambahkan beberapa poin pada Ji kecil sesuai saran Ling. Tepat setelah itu, akhirnya tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh Ji kecil dan Ling. Sudah waktunya membantu Ji kecil menerima warisan naga pemusnahan dunia. Pada saat ini, meskipun Siyu dan yang lainnya tidak lagi memiliki ruang reruntuhan yang mereka bawa, tubuh Ji kecil telah melakukan pekerjaan penting ini lagi. Baik itu menambah poin atau berkultivasi, Siyu berlari ke tubuh Little Si. Dengan berkah dunia, efisiensinya bisa lebih tinggi. Star Continent, di pulau yang tidak duniawi, di Mechanical Research Institute. Mengaum, Little Ji kembali ke tubuh utamanya, yaitu berupa naga bumi setinggi 100 meter. Pada kulitnya banyak terdapat retakan yang terlihat seperti lahan kering. Di celah-celah itu, kekuatan magma berenang. Cukup mengejutkan. Selain itu, tubuhnya juga dipenuhi perangkat mekanis dengan berbagai ukuran. Dadanya langsung dibuka oleh Ling dengan pedang mekanik sepanjang 40 meter, dan mutiara warisan naga pemusnahan dunia yang tampak seperti hati dimasukkan ke dalam tubuh Ling. Guru, saya masih membutuhkan dukungan Anda, kata Ling. Saya perlu mengandalkan perpaduan keterampilan untuk membantunya mengembangkan keterampilan baru. Baiklah. Siyu berdiri di lembaga penelitian dan melihat mesin kecil yang diikat dengan peralatan mekanis di depannya. Aku sudah lama bersiap. Ji kecil, yang diikat, berteriak dengan semangat, Aum. Isi daya, isi daya. Mulai hari ini dan seterusnya, ia akan berdiri tegak di langit. Diam, bukankah kamu Raja Bumi? Kenapa kamu pergi ke langit? Ling memberi ceramah. Proses selanjutnya akan menyakitkan, jangan membuat keributan, dan jangan menimbulkan kekacauan di dunia ini. Little Ji mengulurkan lengannya dengan susah payah dan menunjukkan ibu jarinya. Tentu saja. Siyu berkata, saya masih khawatir. Bisakah kita membuat Bugi menghipnotisnya dan membiarkannya pergi ke dunia mimpi untuk menahan penderitaan dan menerima warisan? Tidak baik jika Zi kecil nanti terluka. Ling berkata, tentu saja. Jika tidak, Bugi harus mengawasi dari samping dan menghipnotisnya dalam keadaan darurat. Kita bisa membiarkannya tidur dulu. Ji kecil, betapa mereka tidak mempercayainya. Namun, sebelum Ji kecil bisa menolak, Siyu memanggil Bugi dan Baby Ginseng. Yang satu menggunakan hipnosis dan yang lainnya menggunakan obat kuat, mengubah Ji kecil ke mode tidur. Ya, mengaum. Setelah itu, Baby Ginseng dan Bugi melihat ke arah pria besar di samping ini. Baby Ginseng mulai mengoceh. Setelah Little Ji selesai menerima warisan, bukankah selanjutnya giliran menambah poin? Efek suplemen akan lebih baik jika menambahkan poin pada buah pohon dunia, pengendalian tanaman, tubuh surgawi kayu hijau, dan mengubahnya menjadi keterampilan kuasi ilahi. Baby Ginseng membuka matanya yang besar dan penuh kerinduan dan mematahkan jari Siyu untuk menganalisa. Siyu berkata tanpa daya, aku tahu, tapi kita harus melakukannya setelah daki atau pada saat yang sama. Sekarang, mari kita hadapi orang besar ini dulu. Siyu menatap Ji kecil yang tertidur lagi dan langsung memasuki kondisi resonansi mental. Mengaum, aku adalah penguasa bumi. Siyu membangkitkan emosinya dan mengaktifkan perlawanan Tuan sebelum berhasil beresonansi dengan Ji kecil, yang telah memasuki dunia mimpi. Di samping, sudut mulut Ling, Baby Ginseng, dan Bugi bergerak-gerak. Di masa depan, jika mereka menggabungkan sumber daya super surgawi, mata dewa jahat, untuk daki, mereka mungkin harus memasuki kondisi resonansi untuk membantu. Pada saat itu, Siyu mungkin harus menjadi penguasa lautan lagi. Keahlian, nafas naga, pengali bentuk, skala terbalik, pencegahan, kebangkitan mitos, kecerdasan dasar. Tingkat keberhasilan fusi, sedang. Risiko penggabungan, sedang. Ling berkata, selanjutnya,
Mutiara naga pemusnahan dunia yang saya bantu dalam fusi akan bertindak dengan efek yang sama seperti domain pikiran sebelumnya untuk membantu fusi dan evolusi. Dengarkan hitung mundur saya. 3, 2, 1, fusi. Saat Ling selesai berbicara, Siyu menarik napas dalam-dalam dan langsung menyatu. Ling juga membantu Little Ji dalam fusi dan evolusi melalui kontrol mekanis. Di dunia mimpi, kesadaran Ji kecil dijebak oleh Bugi. Mengaum. Ia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Aku adalah penguasa bumi. Matanya merah, dan kekuatan penghancur di tubuhnya menyebar. Itu jatuh ke dalam mode mengamuk skala terbalik. Nafas naga penghancur mengembun di mulutnya, dan kesadarannya perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan penghancur. Ia berbalik dan meratakan gunung dengan ledakan. Di langit, Bugi yang bertugas mengendalikan dunia mimpi terdiam. Ia tahu bahwa orang ini pasti tidak bisa tenang ketika menerima warisan. Memang benar menarik Ji kecil ke dunia baru. Kalau tidak, yang hancur bukanlah dunia yang diciptakannya, melainkan si kecil. Mengaum. Aku benar-benar ingin memberimu cakar. Bugi menatap Ji kecil yang arogan dan tidak dapat menahan diri. Bab 1305 Naga Penghancur Dunia, Ji kecil 4. Di dunia luar. 11. Citong, Susu, Daki, dan yang lainnya juga ada di sini. Beberapa bermain sebagai pendukung sementara yang lain menonton pertunjukan. Di antara mereka, Daki memandang Little Ji, yang auranya perlahan menguat, dengan air mata berlinang. Meskipun ia juga akan menerima penambahan poin untuk menjadi lebih kuat selanjutnya, apakah ia akan ditekan untuk sementara oleh si idiot ini? Itu tidak mau. Memalukan sekali. Tiba-tiba, mengaum. Ji kecil, yang diikat, tiba-tiba membuka matanya yang berwarna merah darah. Setelah menghancurkan dunia mimpi, ia kembali ke dunia nyata dan menatap Daki dengan mata berdarah. Mengaum. Aku adalah penguasa bumi. Ia meraung. Kemudian Susu memercikkan air dingin ke atasnya dan memandang Daki dengan penuh semangat. Ia perlahan mengangkat lengannya dan mengulurkan 3 jarinya. Bebek. Mengaum. 3 keterampilan kuasi ilahi. Ji kecil tidak terkalahkan. Saat Ji kecil memulihkan kesadaran pemulihannya, seluruh tubuhnya juga diselimuti oleh cahaya merah. Mutiara warisan naga pemusnahan dunia sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Nafas naga, peralihan bentuk, skala terbalik, pencegahan, kebangkitan mistis, kecerdasan dasar telah menyatu ke dalam badan penghancur. Keterampilan tubuh kehancuran, statistik naga, mesin. Level tingkat kuasi dewa. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari berisi hukum kehancuran. Tubuh mekanisnya mengandung kekuatan destruktif. Tidak heran Ji kecil begitu sombong. Penggabungannya sangat sukses, dan Ji kecil berhasil menguasai keterampilan kuasi ilahi yang berisi hukum terbaik. Hukum gempa, bencana alam, hukum bumi, pengendalian bumi, hukum penghancuran, badan penghancur. Saat ini, kekuatan Little Ji memang telah menjauh sepenuhnya dari Little Duck yang hanya menguasai Heart of the Abyss. Itu cukup untuk bersaing dengan tim yang terdiri dari 6 hewan peliharaan. Mulai hari ini dan seterusnya, ras barumu akan disebut naga penghancur dunia, kata Siyu, yang memiliki ekspresi lemah. Ji kecil membungkuk pada Siyu dengan keras. Terima kasih. Ji kecil menatap Siyu dengan penuh semangat. Terima kasih, penjinak binatang. Aku sangat kuat. Dalam pertempuran penyegelan dewa, aku pasti akan tampil baik. Saya tidak akan mengecewakan kultivasi Anda. Serahkan Cosmic Crow itu padaku. Meskipun kecerdasannya tidak terlalu tinggi, kekuatannya baik-baik saja. Siyu juga menghela nafas lega dan tersenyum. Baiklah, dia tidak menjadi orang tua kali ini. Jarang sekali. Apalagi skill yang didapat juga sangat kuat. Mereka sebenarnya dengan mudah menghancurkan dunia mimpi yang diciptakan Bugi. Bagaimanapun, Bugi telah menggunakan domain penciptaan untuk melakukan ini. Meskipun tidak meminjam kekuatan iman, itu juga merupakan keterampilan kuasi ilahi, tetapi dihancurkan oleh keterampilan kuasi ilahi yang sama. Ji kecil punya potensi. Dukun, Beast Tamer. Pada saat ini, melihat wajah sombong Little Ji, Daki menangis. Ia tidak tahan lagi dan berlari memeluk paha Siyu. 11. Bugi, Baby Ginseng, dan yang lainnya menghela nafas di samping. Apakah tim kedua akan melakukan serangan balik? Jadilah itu. Bagaimanapun,
Ketiga bersaudara itu tidak berada di posisi terbawah. Mereka memandangi ketiga saudara plastik itu, terutama Susu yang telah kehilangan kontrak Laut Biru. Menariknya saat itu jika Ling dikalahkan oleh Little G dan Susu dikalahkan oleh Daki. Susu, batuk, batuk, batuk. Besok, pasti besok. Aku lelah hari ini. Saat ini, Si Yu berbicara. Setelah menyelesaikan evolusi Little G, Si Yu berlari untuk menerima perawatan bergizi dari Baby Ginseng dan yang lainnya. Dia harus meningkatkan level Baby Ginseng terlebih dahulu. Belum lagi lebih dari 10 keterampilan kuasi ilahi, setidaknya keterampilan tambahan harus dimaksimalkan. Jika tidak, efisiensi restorasi tidak akan meningkat. Saat Si Yu bebas, hewan peliharaannya membungkuk satu persatu. 11 memegang tablet dan membuka antarmuka untuk menunjukkan kepada Si Yu, pertempuran peringkat semua ras. Ini juga sebuah kompetisi. 11 merasa bahwa ini jauh lebih menarik daripada pertempuran penyegelan dewa. Yang disebut pertarungan peringkat semua ras adalah kompetisi di mana semua ras di langit berbintang menggunakan ras mereka sebagai simbol untuk bersaing dalam kekuatan pertempuran. Misalnya Cosmic Row Rache sebelumnya, Safai. Perlombaannya menduduki peringkat ke-30 di antara balapan di langit berbintang. Peringkat ini diperoleh dalam kompetisi ini. Algoritma pemeringkatan spesifik tidak hanya mempertimbangkan kekuatan pertarungan individu puncak yang mewakili ras, tetapi juga kekuatan rata-rata ras. Singkatnya, semakin banyak kontestan dalam perlombaan yang sama dan semakin baik hasil mereka, maka peringkat perlombaan akan semakin tinggi. 11 mencari. Ras binatang pemakan besi sama sekali tidak masuk dalam 10.000 teratas di antara ras di langit berbintang. Bahkan 100.000 teratas tidak memiliki nama ras binatang pemakan besi. Adapun balapan di bawah peringkat 100.000, nama mereka tidak dimasukkan. Oleh karena itu, Eleven ingin membantu ras binatang pemakan besi berada di peringkat teratas. Si Yu melihat peraturannya dan mengerutkan bibirnya. Hanya kamu yang berpartisipasi. Bahkan jika kamu bertarung di depan, peringkat keseluruhan dari ras binatang pemakan besi tidak akan tinggi. Jika Anda ingin meningkatkan peringkat Anda, selain Anda, anggota ras binatang pemakan besi lainnya harus berjuang untuk mendapatkan peringkat yang sangat tinggi di kompetisi ini. Ini adalah pandangan yang komprehensif. 11 menangis. Jadi kapan Lin Xiuzu dan yang lainnya bisa datang? Semua orang diberi peringkat bersama. Itu adalah skor yang tinggi. 11 berpikir, andai saja Kaisar Wu masih hidup. Aku akan mengajakmu bertarung setelah aku menambahkan poin padamu. Kamu hanya berada di level setengah dewa sekarang, jadi peringkatmu tidak akan tinggi meskipun kamu berpartisipasi. Si Yu mengangkat bahu. Kompetisi ini diadakan setiap saat sepanjang tahun. Selama dia pergi ke tempat tertentu, dia bisa menandingi lawan dari ras berbeda untuk bertarung. Selain itu, bahkan tingkat dewa dan super dewa pun dapat berpartisipasi. Jadi, Eleven yang mengikuti perlombaan untuk memperebutkan peringkat hanya membuang-buang tenaga dan tidak membawa manfaat apapun. Setuju. Setelah Eleven dan Si Yu melakukan tos, mereka memeluk tablet dan terus memahami informasi langit berbintang. Pada saat yang sama, mereka mengambil keputusan. Mereka setidaknya harus mendorong peringkat ras binatang pemakan besi ke peringkat 100 teratas. Ini adalah tujuan jangka panjang. Meski tidak bisa menduduki peringkat pertama di antara ras di langit berbintang, ia harus menjadi ras beruang nomor 1 di alam semesta. Setelah Eleven, Bugi datang lagi. Ia telah menemukan reruntuhan naga hijau yang belum terpecahkan dengan alamat publik, dan itu adalah kehancuran zaman. Juga, ia melihat iklan lelang yang mungkin melelang benda kepercayaan naga hijau dari era terakhir. Bugi, yang sangat membutuhkan kekuatan keyakinan naga hijau, sangat iri. Ketika ia tiba di planet Raja Dunia, ia tidak dapat menggunakan kekuatan keyakinan naga hijau yang mengembara. Ada terlalu banyak naga hijau tingkat dewa yang tidak bisa merebutnya sama sekali. Oleh karena itu, sumber kekuatan keyakinannya saat ini hanya bisa berupa perlengkapan keyakinan, dan kekuatan keyakinan naga hijau dipadatkan dari kehidupan di tubuh si kecil. Naik, panjat-panjat. Si Yu secara alami mengusir Bugi. Dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk menjelajahi reruntuhan zaman sekarang? Berhentilah menggodanya. Dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli benda kepercayaan naga hijau dari era terakhir? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka miskin?
Dia baru datang ke planet Raja Dunia selama beberapa hari, tetapi Siyu telah menggunakan 3 dari 200 kristal energi unsur tingkat dewa. Dia merasa telah kembali ke tahap buruk di masa pemula. Memang ada banyak hal yang lebih baik di planet Raja Dunia. Ada juga banyak sumber daya super surgawi dalam lelang skala besar, tetapi mereka tidak punya uang untuk membelinya. Siyu merasa sudah waktunya mencari uang. Dia bertanya-tanya apakah manfaat dari perlombaan Kirin telah dikumpulkan. Dia sepertinya memiliki batu iblis-iblis di planet biru yang dapat menetaskan iblis dari era mitos. Dia bertanya-tanya apakah ras iblis ingin membelinya. Singkatnya, untuk mendapatkan uang. Setelah pulih, Siyu menggeliat. Dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Phoenix Man. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Ini aku, Siyu. Saya ingin melihat Sky Arena hari ini. Apa Anda tidak sibuk? Di sisi lain, suara terkejut segera terdengar. Ya, Dewa, Anda akhirnya berencana untuk keluar. Bagaimana adaptasimu? Siyu tersenyum dan berkata, ini hampir beradaptasi. Itu baru saja meningkatkan hewan peliharaan. Kekuatannya telah terlahir kembali, jadi dia ingin mencari tempat untuk bereksperimen dengan kekuatan tempurnya. Di saat yang sama, dia akan mereplikasi beberapa skill untuk cadangan. Tidak buruk, pria Phoenix itu sangat bersemangat. Luar biasa, sudah waktunya untuk menghilangkan rasa malunya. Selama Siyu berhasil menembus level legendaris, dia percaya bahwa Siyu masih memiliki peluang besar untuk menang melawan jenius planet terapung. Bagaimanapun juga, ini adalah monster yang bisa mengalahkannya di atas levelnya. Selain itu, dia cukup penasaran tentang yang mana dari 6 hewan peliharaan yang dikirim Siyu untuk mengeroyoknya yang telah terlahir kembali untuk membuat Siyu sangat bahagia. Namun, singkatnya, itu bagus karena menjadi lebih kuat. Little G, bukan hanya sebuah tim, tapi bawahan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, manusia Phoenix tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang diperkuat di level epic kali ini adalah hewan peliharaan tim kedua Siyu. Terlebih lagi, tim kedua ini bahkan telah menerima warisan gelap naga leluhur planet biru. Pada saat ini, manusia Phoenix hanya memikirkan apakah dia telah membawa serigala ke dalam rumah. Bab 1306 Pertempuran Pertama di Alam Semesta 1. Sky Arena adalah satu-satunya fasilitas pertempuran di Sky City. Saat itu, gedung tertinggi di Sky City yang dilihat Siyu dan yang lainnya adalah Sky Arena. Ada total 100 level di sini. Ini mendukung pertempuran transenden hingga tingkat setengah dewa. Itu dibangun oleh penguasa kota langit, Kaisar luar angkasa. Meskipun Sky Arena hanyalah sebuah menara berteknologi tinggi, ada dunia berbeda di dalamnya. Setiap level seperti dunia kecil, terutama yang sangat besar. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi level pertempuran yang bisa ditahannya. Di luar menara Sky Arena, pria Phoenix dengan celana besar dan kemeja berbunga-bunga sedang menunggu Siyu di luar. Di sampingnya ada bintang Phoenix yang panjangnya lebih dari 2 meter yang jelas-jelas dalam keadaan menyusut. Itu juga sedang menunggu. Setelah beberapa saat, mereka tercengang. Di kejauhan, Siyu yang mengenakan setelan kasual panda, memimpin seekor naga tak bersayap setinggi 2 meter dengan perut dan pola kuning serta tubuh berwarna coklat seolah-olah sedang berbelanja. Mengaum, Ji kecil mengikuti Siyu dengan penuh semangat dan mengayunkan ekor naganya. Ah, perlakuan seorang pemimpin. Hari ini adalah duo yang manis dengan Bistamer. Kami di sini, setelah menemukan Siyu, pria Phoenix itu berseru. Di saat yang sama, dia tampak bingung. Hewan peliharaan apa ini? Yang akan datang. Siyu membawa Ji kecil ke depan pria Phoenix itu. Ini, pria Phoenix itu mau tidak mau bertanya. Feng Jiu, bintang Phoenix di sampingnya, juga memasang ekspresi bingung. Itu adalah hewan peliharaan yang kekuatannya meningkat pesat, kata Siyu. Mengaum, aku adalah penguasa bumi. Ji kecil memperkenalkan dirinya, membuat manusia Phoenix dan bintang Phoenix tertegun. Bukankah itu 6 yang dikirim Siyu sebelumnya? Kenapa aku tidak melihatnya saat kita bertarung sebelumnya? Tanya Star Phoenix. Siyu berkata, pada saat itu, dia masih berada di level Tuan. Bukankah sudah saya katakan bahwa masih ada beberapa hewan peliharaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah? Saya tidak mengirimkannya pada waktu itu. Manusia Phoenix dan Feng Jiu. Akeong tanda pagar. Akeong tanda pagar. Jadi, itu tim kedua.
Jadi yang dia maksud sekarang adalah dia ingin membawa hewan peliharaan tim kedua untuk bermain. Baiklah, kalau begitu ayo masuk dulu. Kata pria Phoenix itu. Lupakan saja, bagaimanapun, ketika tim kedua tidak bisa mengalahkannya, si Yu pasti akan mengirimkan tim. Itu bukan masalah besar. Kalau begitu ayo pergi, kata si Yu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Sky Arena. Baik itu berkelahi atau menjadi penonton, dia harus melalui prosedur yang relatif rumit. Itu bahkan lebih merepotkan bagi orang luar seperti si Yu. Oleh karena itu, Phoenix Man langsung membawa si Yu untuk memilih jalur VIP. Selain itu, dia memberi si Yu kartu pertempuran tingkat tinggi yang telah disiapkan sebelumnya dan berkata, jika kamu ingin bertarung, tulis saja namamu di kartu itu. Jika waktunya tiba, cukup gesek kartu pertanian. Baiklah, si Yu mengambil kartu pertempuran itu tanpa bersikap sopan. Kemudian, keduanya sampai di level 79. Pada saat ini, ada pertarungan arena level 9. Di arena Sky Arena, dua pihak bertarung. Yang kalah tersingkir, dan pemenangnya adalah penguasa arena. Dia terus menerima tantangan orang berikutnya. Itu adalah mode pertarungan yang relatif bertekanan tinggi. Hadiah untuk kemenangan adalah yang kedua. Itu terutama untuk mendapatkan Battle EXP dalam jumlah besar. Meskipun Kimu tidak tahu mengapa si Yu ingin bertarung di arena dan apakah dia bisa bertahan melawan begitu banyak orang berturut-turut, itu baik-baik saja selama si Yu senang. Ledakan. Duduk di platform teleportasi, si Yu dan teman-temannya langsung dipindahkan ke dua kursi penonton yang berdekatan. Setiap kursi bersifat individual, mengelilingi arena dalam lingkaran yang tergantung di udara. Di bawah, di arena berbatu yang luas, dua orang terlibat dalam pertempuran. Luran, semoga sukses. Dewi Zhao, semoga sukses. Meski penonton di sini tidak banyak, totalnya hanya sekitar 100 orang, namun suasananya tetap terjaga. Mereka bersorak untuk Beastamers yang bertarung di bawah. Di bawah, seorang pria dan seorang wanita tampak seperti Beastamers level 9. Beastamer laki-laki bernama Luran meningkatkan bentuk kehidupan berbentuk bola yang besar. Itu tampak seperti bentuk kehidupan di planet, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah bentuk kehidupan unsur. Si Yu telah menemukan informasi pihak lain melalui indeks terbaru Ling. Kurang dari nama lebih besar dari batu Dewa Matahari. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah bentuk kehidupan elemental batu eksot tingkat dewa yang lahir dari mandi dengan kekuatan matahari. Kurang dari ras keahlian surgawi lebih besar dari bencana matahari. Beastamer wanita di seberangnya berpasangan dengan iblis laut berambut ular yang mengendalikan air bintang. Makhluk yang dikontrak oleh kedua manusia itu sama-sama berada pada level setengah dewa totem. Di planet biru, mereka cukup untuk menekan suatu area, tapi di sini, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, dampaknya juga tersegel di medan perang. Apakah Anda tahu mereka? Si Yu bertanya pada Kimu di sampingnya. Pihak lain mengangguk dan berkata, mereka semua adalah wajah yang familiar. Kekuatan Luran dan Zhao Miaur lebih rendah dariku sebelumnya. Jika kami melawan mereka, kami mungkin tidak akan bisa membiarkanmu kenyang. Mengaum. Ji kecil, yang berdiri di samping si Yu, tercengang. Jika dia lebih lemah dari mereka, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatannya? Si Yu berkata, ahem, tidak perlu. Kami di sini hanya untuk mengalaminya. Lebih rendah dari Kimu, si Yu tidak terkejut. Lagi pula, dia juga dianggap jenius di planet terapung. Kimu adalah anak angkat dari sebuah keluarga yang didirikan oleh Lin Feng di sini. Dia diadopsi karena bakatnya yang luar biasa dan kurang lebih dianggap sebagai tuan muda. Statusnya tidak rendah, dan dia telah berhasil mengontrak anggota ras Dewa Phoenix di planet biru. Di planet terapung, ada total 4 faksi besar. Mereka adalah keluarga Wang, Lin, Zhao, dan Lu. Keluarga Wang mewakili Space Emperor Kong, dan keluarga Lin mewakili Lin Feng. Adapun dua keluarga lainnya, mereka adalah orang-orang yang menikah setelah Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng tiba. Saat itu, sebagai pemula di alam semesta, tidak peduli betapa berbakatnya Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng, mereka membutuhkan dukungan dari faksi. Pada akhirnya, Kaisar Luar Angkasa menculik putri keluarga Zhao, dan Lin Feng menculik putri keluarga Lu. Bab 1307 Pertempuran Pertama di Alam Semesta 2. Namun, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng memang mengagumkan dan mengasyikkan.
Kekuatan mereka meningkat dengan cepat, dan segera, mereka dapat mengambil alih. Kaisar luar angkasa lulus penilaian Realm Lord dari planet Raja Dunia. Setelah planet Raja Dunia menjadi penguasa alam dan memiliki wilayahnya sendiri serta mendirikan faksinya sendiri, keluarga Zhao dan sekelompok teman Kaisar luar angkasa merespons satu demi satu dan perlahan-lahan membentuk planet terapung dan kota langit saat ini. Luran dan Dewi Zhao yang disebutkan oleh penonton di sini seharusnya adalah keturunan para jenius dari keluarga Kaisar luar angkasa dan istri Lin Feng. Mari kita lihat dulu, kata Xiyu. Ya, pria Phoenix itu mengangguk. Di bawah, skill batu dewa matahari dan iblis laut berambut ular keduanya merupakan tipe jarak jauh. Setelah beberapa kali bertabrakan hingga imbang, para kontraktor pun ikut bertempur. Zhao Miaoer langsung menyatu dengan iblis laut berambut ular, dan batu dewa matahari langsung berubah menjadi tombak batu yang dipegang di tangan Luran. Meteorit matahari. Luran berteriak keras. Matahari yang terik berada di langit, dan arena langsung mengering dan meledak. Api menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi nyala api. Tombak itu melesat seperti naga, dan seluruh tubuhnya serta tombak yang dibentuk oleh batu dewa matahari tampaknya telah berubah menjadi naga api yang terbang, meletus dengan kekuatan yang kuat dan menyebarkan riak hukum ganda. Karena hukum planet Raja Dunia sempurna, ras tingkat dewa ada di mana-mana. Tidak ada yang aneh dengan keterampilan kuasi ilahi di sini. Mereka tidak akan memicu suara hukum apapun, dan tampilannya tidak jauh berbeda dari keterampilan biasa. Hanya dengan mencapai tahap keterampilan surgawi sejati barulah hal itu dapat menyebabkan fenomena hukum. Di sisi lain, iblis laut berambut ular, yang menjadi lebih cantik dan kuat setelah menyatu, awalnya memanggil sejumlah besar cincin air dan bersiap untuk melakukan serangan balik, tetapi di bawah kekuatan api di sekitarnya, ia dengan cepat menguap. Perisai air penjaga yang secara otomatis terkondensasi ditembus oleh api tombak, dan armor dewa air di tubuhnya juga ditembus. Kekuatan ledakannya langsung membuatnya terbang. Puff! Iblis laut berambut ular yang tiba-tiba mengenai perisai energi langsung memuntahkan darah. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua dan kembali menjadi dua individu. Sial, seru pria Phoenix itu. Orang bernama Luran telah menempelkan ujung tombaknya ke leher orang lain. Sebelum saya pergi ke planet biru, Luran hanya mengontrak satu keterampilan kuasi ilahi, dan itu wajar. Apakah dia sendiri yang mengolahnya? Letusan tadi jelas merupakan keterampilan kuasi ilahi. Keterampilan kuasi ilahi yang membakar kekuatan lain dengan imbalan letusan. Sebagai perbandingan, Zhao Miaoer tampaknya tidak mengalami kemajuan apapun. Apakah begitu? Sementara pria Phoenix itu terkejut, Xiyu berpikir keras. Perlakuan terhadap Beastamers di World King Planet sangat murah hati. Legenda ada di mana-mana, dan level legendaris bukan lagi hak paten generasi tua. Generasi muda terbaik juga bisa mencapainya. Hanya tingkat dewa yang tampaknya menjadi garis pemisah. Ini semua karena pihak ini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Beastaming Space dan pengembangan serta penelitian kontrak. Bahkan pekerja magang Beastamer dapat mengontrak seekor anak binatang dewa melalui sedikit modifikasi dari Beastaming Space. Kemudian, kedua belah pihak dapat mendorong pertumbuhan satu sama lain. Dengan cara ini, selama ada syarat untuk mengontrak anak binatang dewa, tidak masalah baginya untuk menjadi legendaris di tahun 20-an. Adapun anak binatang dewa, ia juga dapat menikmati sumber daya sendirian di ruang penjinak binatang yang dimodifikasi dan dengan cepat menjadi setengah dewa atau bahkan tingkat dewa. Satu-satunya kelemahan adalah Beastaming Space yang dimodifikasi hanya dapat mengontrak satu hewan peliharaan. Dari sudut pandang ini, legenda planet biru sebenarnya cukup mengesankan. Bagaimanapun, itu adalah legenda yang membudidayakan hewan peliharaan yang lemah dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tumbuh, bukan legenda yang mengandalkan pertumbuhan binatang dewa untuk mencapainya dengan cepat. Setelah Luran mengembangkan kombinasi keterampilan surgawi, kekuatannya memang meningkat pesat. Jika dia berpartisipasi dalam God Ceiling Battle kali ini, dia seharusnya bisa masuk 1 juta teratas, kan? Di kursi penonton, para jenius planet terapung lainnya juga berdiskusi. Setelah pertempuran berakhir, Zhao Miaoer diteleportasi. Adapun Luran, dia mengeluarkan suplemen pemulihan untuk dirinya sendiri dan batu dewa matahari untuk digunakan, seolah-olah dia masih berencana untuk terus bertarung. Bisakah aku melawannya? Xiyu bertanya pada pria Phoenix di sampingnya. Keahlian pihak lain condong ke arah elemen api matahari.
Little G, Chitong, Baby Ginseng, dan yang lainnya bisa menggunakannya. Meskipun dia merasa tidak ada yang aneh, yang satu mirip dengan Clear Sky, versi keterampilan kuasi ilahi dari Clear Sky, dan yang lainnya mirip dengan Fire Seed of Life, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia akan memilihnya dan menunggu orang lain menantangnya. Tentu-tentu, cukup masukkan kartu pertempuran di sini. Pria Phoenix itu menepuk sandaran tangan di samping penonton dan berkata, kamu bisa langsung melamar arena dari sini. Baiklah. Siyu mengikuti bimbingan manusia Phoenix dan memasukkan kartu pertempuran ke dalam slot kartu. Kemudian, tepat setelah itu, antarmuka gambar virtual muncul di depannya. Pada saat yang sama, di bawah, Luran sedang beristirahat dan menunggu lawan berikutnya. Alasan mengapa dia bekerja begitu keras adalah karena dia ingin menggunakan tekanan dari musuh yang kuat untuk melatih dua keterampilan kuasi ilahi secara ekstrim. Untungnya, dia memiliki performa luar biasa di God Ceiling Battle berikutnya. Sebagai kompetisi terbesar di planet Raja Dunia, pentingnya pertempuran penyegelan dewa sudah terbukti dengan sendirinya. Jika ada yang menonjol dalam hal ini, manfaatnya tidak akan terbatas. Pemeringkatan di sini sama seperti pemeringkatan ujian masuk perguruan tinggi di bumi. Sampai batas tertentu, hal itu menentukan kehidupan masa depan seseorang. Bip bip, siapa kali ini? Tidak banyak jenius level 9 dari planet terapung di kota langit. Luran hampir mengetahui semuanya. Melihat seseorang ingin berdebat dengannya lagi, dia mau tidak mau mengaktifkan gelang virtual dan melihat informasi cahaya yang diberikan. Pelamar tantangan, Siyu, tingkat 9. Harap konfirmasi waktu pertempuran. Siyu, kenapa aku tidak mendengarnya? Luran mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang dari kota lain yang datang untuk bepergian? Bab 1308 Pertempuran Pertama di Alam Semesta 3. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu, jadi dia hanya memastikan waktu tantangannya. Tidak peduli siapa lawannya. Dia sepertinya sudah menerimanya. Pertarungannya 5 menit lagi, kata Siyu kepada penonton. Aku ingin tahu apakah pihak lain mengenalmu. Pada saat ini, sudut mulut pria Phoenix itu bergerak-gerak saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat ini, dia sudah tahu siapa yang menyebarkan berita dia kalah dari Siyu. Dia awalnya mengira bahwa itu adalah dua orang dari ras malaikat dan iblis, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa Tuan Lin Feng lah yang mengatakan omong kosong dan menyebarkannya. Sialan. Namun, itu adalah Tuan Lin Feng. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Pantas saja cucu Lin Feng menjadi orang pertama yang menghubunginya. Saya kira tidak demikian. Bukankah kamu lebih kuat dari dia? Jika dia tahu bahwa aku mengalahkanmu sebelumnya, dia pasti tidak akan menerimanya begitu saja tanpa beristirahat. Siyu menganalisis sambil tersenyum. Manusia Phoenix, bintang Phoenix. Akeong tanda pagar Akeong. Mengaum. Selain Siyu, Ji kecil sudah bersemangat. Pada saat yang sama, preview babak berikutnya telah diperbarui di berbagai kursi penonton. Kebanyakan orang melihat kata-kata Luran vs Siyu dan bingung. Siapa Siyu? Namun, sangat sedikit orang yang tiba-tiba melebarkan matanya setelah memikirkannya. Di kursi tertentu, seorang pemuda berpakaian mewah tertegun sejenak. Kemudian, tepat setelah itu, dia melihat sekeliling dan mencari sesuatu. Dia mengeluarkan perangkat komunikasinya dan menelepon. Setelah mengangkatnya, dia langsung berkata, "Sepupu, sepupu, Siyu yang kamu sebutkan sebelumnya adalah Siyu dari planet biru." Dia muncul di Sky Arena. Nama Siyu bukanlah nama yang asing atau familiar, tapi sebagian orang mengenalnya. Setelah orang-orang ini bereaksi, mereka langsung saling memberitahu. Segera, banyak orang bergegas menuju Sky Arena. Bahkan Zhao Miaoer, yang baru saja dikalahkan, kembali ke penonton untuk memulihkan diri. Ketika dia melihat nama Siyu, dia sedikit terkejut dan merasa itu sedikit familiar. Mungkinkah Siyu itu? Dia berpikir dengan lemah. Di sisi lain, Siyu hampir selesai menunggu. Ketika 5 menit berlalu, dia dan Little Ji dipindahkan ke arena dibawa oleh kekuatan spasial penonton. Karena tempat pertarungan sebelumnya rusak, maka secara otomatis berubah menjadi tempat rumput baru pada saat yang bersamaan. Kamu Siyu, kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Anda bukan orang lokal, kan? Di bawah,
Luran dan Batu Dewa Matahari telah menunggu lama. Mereka melihat Siyu dalam setelan panda dan naga coklat di samping Siyu dan bertanya. Ya, saya baru datang ke Sky City selama setengah bulan, jawab Siyu. Jadi begitu. Luran mengangguk dan berkata, tetapi meskipun kamu seorang tamu, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang panas yang kuat meletus dari Batu Dewa Matahari dan berubah menjadi pencegahan, mengingatkannya akan dimulainya pertempuran. Pada saat yang sama, Luran juga mengaktifkan metode penguatan elemen ganda untuk membantu Batu Dewa Matahari meningkatkan kekuatannya. Api Matahari, Luran melambaikan tangannya dan memang tidak menahan diri. Dia segera menyerang. Gelombang panas yang mengerikan menyebar dari tubuh Batu Dewa Matahari. Itu langsung berubah menjadi matahari sungguhan. Setelah beberapa api spiral besar muncul dari tubuhnya, 9 bola api matahari besar mengembun di sekitarnya dan terbang keluar. Itu menggunakan keterampilan super yang transenden untuk mengujinya. Mengaum. Di saat yang sama, di hadapan 9 bola api matahari besar yang terbang di atasnya, Ji kecil juga meraung dan berlari ke depan. Melihat hal tersebut, banyak penonton yang menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka yang tidak mengenal Siyu dan sedikit akrab dengan namanya memperhatikan pertempuran itu. Dia benar-benar tidak berencana mengirim hewan peliharaan lain. Pria Phoenix itu juga terdiam. Meskipun gaya Bistamer yang jenius di planet Raja Dunia hanya mengontrak seekor anak mitos, ini bukanlah tradisi di planet biru. Siyu jelas memiliki banyak hewan peliharaan, tapi dia hanya mengirim hewan peliharaan tim kedua sekarang. Apakah baik-baik saja? Mengaum. Kemudian, Ji kecil, yang mengikuti Siyu, menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa itu saja sudah cukup. Pertama-tama ia menjauh dari Siyu untuk menghindari akibat dari tindakan yang mempengaruhi Siyu. Kemudian, ia berdiri di tempat dan mengangkat kepalanya. Ia melihat 9 bola api besar yang jatuh secara dominan dan acuh tak acuh. Bum 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 bum. 9 bola api besar jatuh ke tubuh Little Ji. Ekspresinya tidak berubah saat ia menahannya secara langsung. Asap merah menyala membubung dari segala arah. Setelah banyak orang sedikit terkejut, dengan raungan naga yang besar, gelombang pencegahan langsung merobohkan api. Di bawah sisa-sisa ular pengusir api yang memenuhi langit, Ji kecil memasuki kondisi pertempuran. Ia meniup asapnya dan memperlihatkan tubuhnya yang tidak terluka. Pola kuning dan perutnya langsung dialiri kekuatan magma. Ekornya yang besar menghantam tanah, dan ia memandang Batu Dewa Matahari dan Luran di seberangnya dengan tatapan yang tak terkalahkan. Sebagai penguasa bumi, ia bahkan tidak takut pada air laut, apalagi api. Tentu saja, yang paling penting, tubuh penghancur tidak hanya memberi Ji kecil kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tapi juga membuat tubuhnya sangat kuat dan sulit dihancurkan. Dia orang yang tangguh. Setelah mengetahui bahwa Ji kecil sangat kejam, banyak penonton mengungkapkan ekspresi tertarik dan melihat Siyu dalam setelan panda. Tanpa menggunakan kemampuan penguatannya, hewan peliharaan tersebut mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menahan gerakan penguatan pihak lain. Itu tidak sederhana. Kali ini, Luran mungkin menghadapi musuh yang kuat. Jangan meremehkan kami. Gunakan saja gerakan itu sekarang. Bab 1309 Pertempuran Pertama di Alam Semesta 4. Kombinasi keterampilan surgawi itu. Kami di sini untuk mempelajari ini. Siyu berdiri di seberangnya dan tersenyum pada Luran di sisi lain. Di sisi lain, Luran mengerutkan kening dan berkata, begitukah? Baiklah, sepertinya kamu tidak bisa dengan mudah menghadapinya. Dia juga di sini untuk melatih keterampilan kombinasi kuasi ilahi. Karena Siyu punya permintaan, dia segera mengulurkan tangannya. Batu Dewa Matahari berubah menjadi tombak batu matahari lagi dan muncul di tangan Luran. Hati-hati, saya merasa pihak lain itu tidak sederhana. Mata naga itu dipenuhi dengan rasa tak terkalahkan. Entah itu ahli atau bodoh, Batu Dewa Matahari, yang telah berubah menjadi tombak, mengingatkan. Ayo kita lakukan juga. Pada saat itu, ketika Siyu melihat pihak lain telah memasuki suatu keadaan, dia melihat ke arah Ji kecil. Ji kecil tercengang dan mengerti. Mau tidak mau dia merasa bersemangat. Fusi. Siyu ingin menyatu dengannya. Ia bisa menyombongkan diri selama sisa hidupnya. Ya, sekarang, Siyu juga telah mengembangkan fusion talentnya. Meskipun belum dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Little Ji secara signifikan,
itu sudah cukup. Dia mengembangkan fusion talent hanya untuk menggunakan tubuh hewan peliharaannya dengan nyaman untuk menyentuh pihak lain dan meniru keterampilan. Siyu perlahan berjalan ke depan. Seperti Ji kecil, tubuhnya dipenuhi cahaya merah, berubah menjadi pelangi tipis yang memenuhi langit. Sesaat kemudian, mereka tampak menyatu. Dengan dengungan, kekuatan mengerikan muncul dalam cahaya. Ledakan. Setelah pencegahan berubah menjadi hembusan cahaya yang meruntuhkan, salah satu monster naga, yang tingginya lebih dari 4 meter dan memiliki tubuh yang kuat, muncul secara mengejutkan di bawah pencegahan roh yang tak ada habisnya. Pakaiannya meledak, dan magma merah mengalir di antara otot dan sisik naganya. Dua pasang tanduk naga tumbuh di belakang kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Siyu memasuki kondisi ini. Dia mengguncang tubuhnya dan menatap Spearman di seberangnya dengan mata merah. Baiklah, ayolah. Hei, 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 Luran, yang awalnya tidak menyadari betapa kuatnya Siyu dan yang lainnya, tiba-tiba mengerutkan kening saat Siyu dan Ji kecil menyatu. Ini karena kekuatan naga yang dipancarkan dari Siyu dan yang lainnya terlalu menakutkan, bahkan membuat api menjadi takut. Belum lagi dia, ini adalah pertama kalinya pria Phoenix melihat keadaan ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan Siyu telah berubah. Setelah bersentuhan dengan peradaban kosmik, monster planet biru ini tampaknya menjadi lebih kuat. Di arena, fluktuasi jalur perang menjadi semakin kuat. Setelah berhati-hati, Luran tetap memilih menyerang. Bencana matahari, meteorit matahari. Luran berteriak. Di bawah bencana matahari, matahari mengembun, dan padang rumput langsung berubah menjadi lautan api. Tanah retak sejauh ribuan mil. Api pun menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi nyala api. Tombaknya melesat seperti naga dan menusuk. Ledakan. Ledakan api matahari yang menyebar ke tubuh mereka sepertinya telah mengubah mereka menjadi seorang Illuminate. Itu sangat kuat dan langsung menembus titik di depan Siyu, yang sedang dalam wujud manusia naga. Namun pada saat berikutnya, dengan keras, seluruh tempat menjadi sunyi. Tombak kedalaman yang dibentuk oleh dua keterampilan kuasi ilahi langsung terjepit di tangan manusia naga jangkung di depannya. Siyu mengulurkan lengannya dan menjepit ujung tombak matahari dengan telapak tangannya. Tubuhnya membiarkan api menyala dan tusukan listriknya tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, tombak yang terjepit dan Luran, yang memegang tombak, melebarkan mata dan gemetar tak percaya. Siyu tersenyum dan berkata, hebat, bencana. Ledakan. Di tubuh naga, kekuatan penghancur terbaik menyebar dan menyatu menjadi bencana getaran. Tubuh Siyu seperti gunung berapi yang meletus, melonjak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengan lambaian tangan Siyu, Luran dan tombaknya diangkat olehnya. Setelah diremas dengan kuat, tombak itu hancur. Kemudian, saat Siyu berbalik, pukulan lain tiba-tiba mengenai perut Luran, membuatnya muntah darah. Matanya terkejut. Tepat setelah itu, dia langsung terbang seperti meteor. Bang! Itu mengenai perisai pelindung energi di seberangnya. Pada saat yang sama, batu dewa matahari yang telah dihancurkan menjadi bubuk mengembun kembali. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, ekor naganya yang besar mencambuk dan langsung menariknya kembali ke sisi Bistamer, hancur lagi. Ji kecil, kekuatanmu cukup bagus. Siyu berdiri di tanah yang hancur dan menurunkan tangannya untuk memuji. Mengaum, ini berkat peningkatanmu, Bistamer. Di dalam tubuhnya, Ji kecil membalas pujiannya. Singkatnya, pembunuhan sekali pukul. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Ini, Zhao Miaoer dan iblis laut berambut ular, yang baru saja dikalahkan oleh Luran, berkata dengan tidak percaya, prototipe hukum terbaik, kombinasi keterampilan surgawi yang mengintegrasikan kekuatan penghancur. Apa-apaan? Pria Phoenix itu tiba-tiba berdiri dan menatap Siyu, yang kekuatan bertarungnya tiada taraf, dalam kebingungan. Dia melebarkan matanya dan merasa bahwa Siyu dalam kondisinya saat ini pasti tidak kalah dengan dia setelah bergabung dengan Star Phoenix. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa naga ini juga menguasai prototipe hukum terbaik? Tidak ada yang mengira pertempuran akan berakhir begitu cepat. Pada saat ini, jenius keluarga Lin Rui, yang bergegas sambil terengah-engah, juga memegang pagar dan melihat ke tempat di depannya dengan tatapan membara, mengenang kejadian tadi. Prototipe hukum terbaik, pantas saja dia bisa mengalahkan Kimu,
tapi kenapa aku ingat kalau dia mengontrak begitu banyak hewan peliharaan? Yang mana ini? Begitu kekuatan penghancur muncul, belum lagi penonton, salah satu hewan peliharaan kaisar luar angkasa, naga surgawi kekosongan yang bertugas menekan arena langit, juga tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke level ini. Itu dia. Wang Kong berkata bahwa anak ini sedang tidak nyaman. Benar saja, ini sudah kurang dari setengah bulan, dan dia mau tidak mau datang ke arena, kekuatan penghancurnya sungguh luar biasa. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Mengapa saya tidak menghubungi Wang Kong? Lupakan saja, seharusnya tidak, ia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1310 Kaisar Luar Angkasa yang menjadi sedih 1. Salinan berhasil. Kurang dari nama lebih besar dari bencana matahari. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan elemen api tingkat dewa. Isinya hukum kekeringan api. Efeknya memicu bencana matahari dan menciptakan suhu yang sangat tinggi. Itu meningkatkan kekuatan matahari dan melemahkan kekuatan elemen air. Salinan berhasil. Kurang dari nama lebih besar dari meteor matahari. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan elemen api tingkat dewa. Isinya hukum api yang menyala. Efeknya membakar kekuatan hidup dan menciptakan senjata yang cukup untuk menjatuhkan matahari. Petik 2, Di arena, saat Siyu meraih lengan Luran, menghancurkannya, dan mengirimnya terbang, dia telah berhasil meniru dua keterampilan kuasi ilahi. Setelah melihat lebih dekat pada efek skill, Siyu menyadari bahwa kedua skill tersebut baik-baik saja. Setidaknya, mereka tidak sia-sia. Di tim Siyu, Chitong, Baby Ginseng, dan Little Ji semuanya bisa mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan matahari. Kedua skill ini kebetulan paling cocok untuk Little Ji di arena. Dengan skill bencana matahari, ia bisa menargetkan lautan dengan lebih baik. Mengesampingkan peningkatan kekuatan pertarungan, hal ini terutama bisa membuat Ji kecil lebih bersemangat, memberikannya nilai emosional. Pantas saja Luran bisa menghadapi iblis laut berambut ular dengan begitu mudah. Jadi dia memiliki keterampilan elemen api yang berspesialisasi dalam melawan elemen air. Sedangkan untuk skill Sun Meteorite, juga memungkinkan Little Ji, yang terbiasa menggunakan Space Splitting Sword dan pedang super berat, memiliki senjata yang lebih nyaman. Dia akan melihat siapa yang masih ingin terbang ke angkasa dan berdiri bahu-membahu dengan matahari. Mereka akan langsung menggunakan pedang meteorit matahari untuk memperingatkan mereka. Meskipun itu bukan prototipe dari keterampilan surgawi yang kuat, setidaknya itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Apalagi mereka masih bisa menyatu di masa depan. Siyu tidak serakah. Dia ingin cukup beruntung untuk meniru keterampilan terbaik saat dia muncul dan perlahan mencarinya. Pertempuran sudah berakhir. Pemenangnya adalah Siyu. Pembaruan informasi. Siyu telah menjadi penguasa arena baru. Saat ini, pertempuran berakhir. Suara mekanis datang dari suatu tempat di medan perang spasial dan mengumumkan hasilnya. Mengaum. Di bawah raungan kemenangan Little Ji, Siyu dan dia menghilangkan kondisi fusi mereka. Pakaian bagian atas Siyu telah meledak. Dia mengeluarkan baju baru dari tempatnya dan menggantungkannya di bahunya. Dia tersenyum pada lawannya. Luran menderita satu serangan, dan batu dewa matahari menderita dua serangan. Pada saat ini, Luran hampir pingsan, dan batu dewa matahari hanya dapat dianggap sebagai cedera serius. Ia masih bisa terus berjuang. Namun pada titik ini, Ai Menara Arena telah memutuskan bahwa tidak perlu melanjutkan. Uhuk-uhuk. Luran, yang berada di seberangnya, membuka matanya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Pada saat ini, Siyu mengeluarkan buah nutrisi dari kantong spasialnya dan secara akurat melemparkannya ke samping batu dewa matahari. Apa yang sedang kamu lakukan? Batu dewa matahari membentuk lengan batu dan menangkap buah bernutrisi. Tubuhnya tercengang karena merasakan bahwa ini adalah item restorasi tingkat tinggi. Tidak apa, saya hanya menyerang dengan sedikit terlalu serius. Ini obat khusus untuk serangan tadi. Setelah memberikannya padanya, dia akan pulih dengan cepat. Siyu mempertahankan senyumnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan crowd control, luka yang disebabkan oleh getaran power of destruction sangat dalam. Selain obat baby ginseng, Siyu sangat khawatir obat lain tidak cukup baik. Tidak, batu dewa matahari baru saja akan menolak, tidak ingin menerima sumbangan dari lawannya, ketika mereka dipindahkan kembali ke kursi penonton di dekat arena.
Hanya si Yu dan yang lainnya yang tersisa di arena. Mengaum. Berdiri di tanah kering, Ji kecil mengangkat kepalanya dan meraung lagi. Aku adalah penguasa bumi. Jangan takut, semua tantangan. Datanglah ke elemen air. Untuk memperkenalkan dirinya dengan lebih baik kepada banyak penonton, Ji kecil menggunakan bahasa pikiran. Ini adalah bahasa universal, keterampilan untuk mengubah telepati menjadi bahasa. Semua ras tahu cara mengolahnya. Selama seseorang ingin menggunakannya, siapapun bisa. Itu tergantung pada apakah mereka ingin mengeluarkan upaya tersebut. Sementara si Yu dan yang lainnya masih di bawah, ekspresi para jenius planet terapung di antara penonton sudah sangat serius. Siapa ini? Begitu kuatnya, dia benar-benar membunuh Luran secara instan. Mungkinkah kontraktor yang masuk 10.000 teratas sebelum God Ceiling Battle? Pertempuran penyegelan dewa apa? Dia berasal dari planet biru, dari planet induk Kaisar Luar Angkasa dan Tuan Lin Feng. Dia seorang jenius yang digali oleh Kaisar Luar Angkasa dan Tuan Lin Feng dari planet induk mereka. Dia baru saja tiba di planet Raja Dunia baru-baru ini. Seseorang di antara para jenius yang baru saja tiba di arena berkata. Dalam sekejap, identitas Si Yu meledak. Seorang jenius yang digali dari planet induknya oleh Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Tidak heran dia begitu kuat. Kontraktor iblis laut berambut ular, Zhao Miaoer, melihat bahwa Luran, yang dengan mudah mengalahkannya, dengan mudah dibunuh secara instan. Selain terkejut, dia sangat penasaran dengan Si Yu. Space Emperor dan Lin Feng adalah Beastamers terkuat di planet terapung. Junior yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin tahu tentang identitas dan pengalaman mereka. Sekarang setelah seorang jenius dari kampung halaman mereka muncul, bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Tanah harta karun macam apa yang dimiliki planet biru ini? Tidak hanya 5 ras dewa yang muncul, tetapi ada juga ahli seperti Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng yang bisa bertarung di atas level mereka. Sekarang, Beastamer lain telah mengontrak dan menguasai prototipe hukum penghancuran terbaik di usia muda. Identitas Si Yu langsung keinginan banyak orang untuk menang. Kimu, kamu memang di sini. Lin Rui, cucu Lin Feng, akhirnya menemukan Kimu yang sedang menonton pertunjukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang terjadi? Anda membawanya ke sini. Ah, Lin Rui. Ketika pria Phoenix itu melihat pihak lain, dia terkekeh dan berkata, kurang lebih. Ngomong-ngomong, bukankah kamu ingin mengenal Si Yu sebelumnya? Sekarang ada kesempatan, pergilah. Dia menunjuk ke bawah, artinya Lin Rui akan bisa mengenal Si Yu dengan menantangnya. Ekspresi Lin Rui tenang saat dia berkata, kamu pikir aku tidak berani? Aku bukan sampah, Luran. Meskipun prototipe undang-undang terbaik sangat kuat, pada akhirnya prototipe tetaplah prototipe. Terlebih lagi, dari kelihatannya, tingkat budidaya mereka tidak tinggi.